menangis dan terharu. Anak-anak SD di Indonesia, catat, di Indonesia harus dimasukkan ke dalam kantong plastik agar bisa menyeberang sungai, berangkat ke sekolah. Sementara itu Tuan Presiden dengan bangganya ingin membangun istana yang megah di IKN. Di mana nuranimu, wahai Presiden Konoha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana News TV. Para sobat, rakyat Indonesia yang waras pasti nggak tega menyaksikan pemandangan seperti ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bayangkan para sobat, anak SD ini untuk berangkat sekolah harus mempertaruhkan nyawanya. Bayangan para sobat, jembatan yang begitu berbahaya harus dilewati anak-anak sekolah. Bahkan ini pemandangan yang benar-benar memilukan. Presiden Konoha, para menteri, apakah sanggup melihat warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, anak sekolah dasar harus mempertaruhkan nyawa? Lihat para sobat, ini di Indonesia. Wahai Presiden Konoha, tolong tonton ini. Lihat para sobat, astagfirullahaladzim. Para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Apa yang dilakukan para pemimpin, presiden, para menteri, dan pejabat-pejabat yang lain membiarkan anak-anak sekolah mempertaruhkan nyawa. Sementara rezim ini lebih memprioritaskan istana yang megah, istana untuk presiden. Luar biasa bukan? Tapi tak punya nurani sedikit pun. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Presiden Indonesia itu, Mr. Jokowi itu, bekerja untuk rakyatnya, bekerja untuk rakyat kecil, atau bekerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran oligarki cukong-cukong Cina itu? Heran, benar-benar heran, tak masuk akal. Orang Indonesia yang waras tak akan bisa menerima. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kesulitan rakyat Indonesia, jembatan saja nggak sanggup untuk membangun. Loh kok ini ngurusi pindah ibu kota? Betapa egoisnya Sang Lurah Konoha itu. Rakyat seperti ini dibiarkan. Dia malah ingin membangun istana megah, istana negara, biar bisa tidur nyenyak, tidur nyaman, menikmati dirinya sebagai presiden. Tapi pertanyaannya, dia itu bekerja untuk siapa? Lurah Konoha bekerja untuk siapa? Bukankah disumpah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia? Bukan untuk mensejahterakan segelintir oligarki, segelintir cukong-cukong Cina yang memiliki lahan ribuan, ratusan, bahkan ada yang jutaan hektar. Bayangkan para sobat, negara benar-benar tidak adil terhadap rakyatnya. Tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, kalau untuk pemerataan yang didengung-dengungkan oleh rezim ini
Kita bangun IKN untuk pemerataan agar tidak Jawa sentris. Dari mana pemerataan cuma satu kota, satu IKN? Ya tidak. Kalau pemerataan itu seperti di berita ini, Caimin lebih pilih bangun 40 kota selevel Jakarta dibanding IKN. Ini baru pemerataan. Bangun satu kota dibanding bangun 40 kota. Logika Wallace pasti mengatakan yang 40 kota pasti lebih merata dibandingkan dengan satu IKN, dibandingkan dengan membangun istana presiden yang sangat megah di tengah-tengah kemiskinan rakyatnya. Mas Anies Baswedan di berbagai kesempatan sering mengatakan pembangunan itu harus punya skala prioritas. Pantaskah kita membangun istana megah untuk presiden, sementara kehidupan rakyatnya masih seperti ini? Jembatan dari bambu saja tak sanggup membangun, kok malah memilih pindah ibu kota? Pertanyaannya adalah, adakah urgensinya pindah ibu kota? Tidak ada. Siapakah yang diuntungkan dengan pindah ibu kota? Apakah rakyat? Tidak. Yang diuntungkan cukong-cukong Cina, oligarki. Kalau begitu, sudah saatnya perubahan. Presiden harus memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan cukong-cukong yang modali ketika menjadi lurah saat kampanye. Amin menang, insya Allah IKN akan ditinjau ulang. Tak perlu seorang presiden membangun istana megah di IKN, sementara masih tersedia istana negara di Jakarta. Jangan hambur-hamburkan uang, wahai Presiden Konoha. Itu uang rakyat, itu uang pajak rakyat, bukan uang mbahmu. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.